Aku masih ingat jelas hari itu. Hari yang merubah cara pandangku soal hutan dan hal-hal yang katanya cuma mitos. Semua berawal dari obrolan iseng di warung kopi dekat kampus. Malam itu aku nongkrong sama Dani, Arif, dan Santi. Kita lagi jenuh banget sama tugas-tugas kuliah. Otak rasanya udah penuh. Entah kenapa Dani tiba-tiba nyeletuk. Besok camping yuk, ke hutan belakang desa. Aku yang dari tadi main handphone langsung nengok. Hah? Yang katanya angker itu? Dani cengengesan. Iya, tapi katanya doang kan lagi ramean gini, aman lah. Arif yang emang hobi naik gunung langsung setuju. Gas lah, bawa tenda satu. Cukup kok, sekali-kali lah nyari suasana beda. Santi juga ngangguk. Aku udah bosen banget sama suasana kota. Aku sebenarnya agak ragu, tapi karena takut dibilang penakut, akhirnya ikut juga. Kita sepakat buat berangkat pagi, bawa tenda, sleeping bag, makanan instan, air minum, senter, dan power bank. Hutan yang dimaksud Dani itu letaknya sekitar 2 jam dari kota, terus masuk lewat jalan setapak yang udah gak dipakai warga lagi. Kita nitipin motor di rumah salah satu warga, terus jalan kaki hampir sejam ke dalam. Awalnya sih biasa aja, udara sejuk, suara burung nyaring, sinar matahari nyempil di antara pohon-pohon tinggi. Tapi makin masuk ke dalam, suasananya makin beda. Hening bangkit, bahkan suara burung udah gak kedengeran. Angin yang tadinya sepoi berubah jadi dingin kayak AC, padahal masih siang bolong. Tenang, ini tempatnya udah dekat, kata Dani, tetap sok santai. Akhirnya kita nemu lapangan kecil yang dikelilingi pohon beringin. Ada batu besar di tengah, bentuknya agak aneh, seperti altar, entahlah. Kita langsung pasang tenda, nyalain api kecil, terus masak mie buat makan sore. Malamnya kita ngobrol sambil duduk melingkar. Aku udah mulai lupa rasa takutku. Suasananya lumayan nyaman. Tapi jam 11 malam, angin mulai kencang. Daun-daun jatuh, suara hewan malam tiba-tiba lenyap. Hutan jadi sunyi senyap kayak ada yang lagi nguping obrolan kita. Aku beberapa kali ngelirik ke arah pohon, ngerasa kayak ada yang ngawasin dari balik batang pohon besar. Lu ngerasa aneh nggak? Bisik Santi ke aku. Aku angguk pelan, tapi kita semua coba pura-pura tenang. Akhirnya satu persatu masuk tenda dan tidur. Sekitar jam 1 dini hari, aku kebangun karena kebelet pipis. Pelan-pelan aku keluar dari tenda sambil bawa senter kecil. Aku jalan beberapa meter dari tenda, nyari tempat yang agak ketutup pohon. Tapi tiba-tiba aku dengar suara tangisan, pelan, kayak suara perempuan. Awalnya aku kira Santi, tapi pas aku nengok ke arah tenda, semua masih tidur. Tangisan itu makin jelas, sumbernya dari arah batu besar yang tadi siang kita jadiin tempat duduk. Aku majuin dikit, nyenter pelen-pelen, kosong, gak ada siapa-siapa. Tapi pas aku nyenter balik ke arah batu, dari samping kanan batu ada sosok putih sekilas lari ngelewatinku. Jantungku langsung deg-degan parah. Aku lari balik ke tenda, tanpa suara, nutup resleting sepelan mungkin. Aku gak berani tidur, cuma merem sambil doa dalam hati. Jam 3 pagi, Arif kebangun dan bisik ke aku. Tadi gua lihat cewek berdiri di belakang pohon, rambutnya nutupin muka, gak gerak sama sekali. Pagi-paginya kita semua cerita. Ternyata Santi juga dengar tangisan. Dani malah mimpi ketemu cewek mukanya hancur, kulitnya gosong kayak habis kebakar. Dalam mimpi, cewek itu bilang, ini tempatku, pergi. Aku ngerasa bulu kuduk naik, tapi kita berusaha mikir positif. Mungkin cuma mimpi, atau halusinasi karena kecapean. Setelah sarapan, kita siap-siap pulang. Tapi saat jalan ke arah semula, semuanya berubah. Pohon-pohonnya beda, jalan setapaknya hilang, batu besar yang jadi patokan juga gak ada. Kita muter-muter, tapi selalu balik ke tempat yang sama. Santi mulai nangis, Dani dan Arif panik. Arif coba buka GPS, tapi gak ada sinyal. Semua handphone kita mati. Power bank yang penuh semalam sekarang juga mati. Gak masuk akal, kayak semua alat elektronik disabotase. Jam nunjukin siang, tapi hutan tetap gelap, kayak sore mau hujan. Suara burung atau jangkrik juga gak ada, sepi, sunny bank. Aku yakin kita disesatin, gumam Dani sambil jalan sambil celingat-celinguk. Kita gak sendiri di sini. Pas kita istirahat sebentar, tiba-tiba Dani berdiri kaku, matanya fokus ke arah pepohonan di seberang. Itu Jia, bisiknya pelan. Kita ngikutin arah pandangan Dani di antara pepohonan. Ada sosok cewek, rambutnya panjang nutupin muka, bajunya robek-robek, kakinya gak nyentuh tanah, mukanya kayak Tuhan. Satu sisi gosong kayak daging dibakar, sisi lain meleleh seperti lilin. Dia gak ngapa-ngapain, cuma ngeliatin kita. Tapi makin lama, dia maju. Gak ada suara langkah, cuma melayang makin dekat. Dani langsung lari duluan. Kita semua ikut lari, tapi hutan makin gelap.
Kayak sore menjelang malam, padahal jam masih 2 siang. Arif jatuh, kakinya berdarah. Dia bilang sempat ditarik tangan dari dalam tanah. Akhirnya kita nemuin celah gua kecil, langsung masuk dan sembunyi. Napas ngos-ngosan. Di luar, suara tangisan muncul lagi. Tapi kali ini diselingi suara tawa. Tawa kecil, kayak suara anak kecil main di kuburan. Aku doa terus dalam hati. Rasanya udah pengen nyerah. Kita semua diem, nggak ada yang ngomong. Cuman denger napas kita sendiri dan suara-suara aneh di luar. Waktu berjalan lambat banget. Gak tahu jam berapa, tapi akhirnya suara itu pelan-pelan hilang. Kita baru berani keluar pas sinar matahari masuk lewat sela gua. Pas keluar, anehnya Jalen. Setapak yang semalam hilang, sekarang ada lagi. Seolah-olah semuanya balik normal. Kita jalan cepat keluar hutan. Di ujung jalan, ada seorang bapak tua berdiri di pinggir sawah. Dari hutan belakang, tanyanya pelan. Nadanya kayak udah biasa lihat orang kayak kita. Kita cuma ngangguk. Lemas banget, bapak itu ngelus jenggotnya. Banyak yang gak balik dari situ. Kalian beruntung, kita saling pandang. Dulu ada gadis muda, dituduh santet, dibakar warga hidup-hidup. Tapi orang yang nyuruh pembakaran itu meninggal misterius. Setelah itu, satu persatu warga yang ikut bakar juga mati aneh. Sejak itu, hutan itu jadi tempat arwahnya gentayangan. Gak semua orang boleh masuk. Kita semua pucat. Gak ada yang ngomong. Sejak kejadian itu, Dani mutusin pindah kampus. Arif jadi lebih tertutup. Santi sering bengong, kadang ngelamun sambil sebut-sebut nama yang gak kita kenal. Dan aku, kadang pas malam-mulam sendirian di kamar, suara tangisan itu muncul lagi. Pelan, tapi jelas. Dan tiap kali aku denger itu, aku gak berani buka mata. Karena dalam mimpiku, dia berdiri di ujung tempat tidurku. Rambutnya basah, matanya bolong, dan tangannya gosong, masih berasap. Cerita ini bukan buat nakut-nakutin. Tapi kalau suatu hari kalian diajak camping ke hutan yang asing, apalagi yang katanya angker, pikirin lagi. Karena nggak semua yang kelihatan tenang itu beneran aman. Kadang, tempat yang sunyi justru nyimpen jeritan paling nyaring yang cuma bisa kedengeran kalau kamu sendirian.